kalau kita salah memilih teman, kalau kita salah masuk kepada komunitas, bukan pengembangan diri ke arah tadi ibadah, tapi boleh jadi banyak upaya-upaya untuk membajak potensi kita, untuk menyimpangkan tujuan hidup kita. Pengembangan diri seorang muslim ketika dia kenal tujuannya untuk ibadah, dia akan bertanya, apakah sudah dilakukan sesuai dengan syariah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga semuanya sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah, di dalam istilah psikologi, dan ini banyak teori-teori tentang ini ya, bahwa ada urgensi, ada kebutuhan setiap kita, setiap manusia untuk melakukan self development, yaitu pengembangan diri. Lalu kemudian disajikanlah ya beberapa landasan teorinya, dan kalau saya lihat kebanyakan memang mengambil dari teori psikologi yang ini berasal dari orang-orang di luar Islam ya. Ada pendekatan apa yang harus dilakukan, kemudian ada fase-fasenya, dan tentu saja mereka pun menyajikan manfaat, benefit yang akan diperoleh ketika melakukan pengembangan diri. Ya, apa titik krusialnya sahabat ya? Kalau yang saya lihat, mereka tidak berbasis akidah, tidak berbasis keimanan, tidak dikaitkan dengan kenapa melakukan itu, dan ada korelasinya nanti ya untuk di akhirat, untuk amal yang akan kita pertanggungjawabkan. Karena mereka tidak berbasis keimanan, tidak berbasis akidah ya, apa yang harus dilakukan itu tidak dikaitkan, tidak membahas tentang halal haram ya, apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak ya, lebih kepada sudut pandang ya. Kalau saya melihat memang basisnya sekularisme kapitalisme, tidak melibatkan agama, dan yang lebih dominan ya sisi kapitalistiknya. Ketika ada manfaatnya, ketika ya ada keuntungan yang bisa diperoleh, maka sesuatu itu penting untuk dilakukan, seperti self development ini. Di situ disebutkan bisa menambah percaya diri, bisa membuka peluang ya, kesempatan-kesempatan bisnis, kesempatan kerja, mudah untuk diterima orang lain, hanya sebatas itu. Ya. Nah, berikutnya sahabat ya, bagaimana tentang pengembangan diri ini ya, apakah Islam menetapkannya ya, kemudian yang selama ini berkembang itu apakah ada pertentangannya dengan Islam atau boleh-boleh saja? Baik sahabat, ketika kita berbicara ya, apakah sesuatu itu bertentangan atau tidak, selaras ya atau tidak dengan Islam, tentu saja berarti di sini kita sedang membahas ya sumber-sumber ya risalah Islam ya, baik itu menyangkut akidah maupun menyangkut aturan syariah. Islam memiliki pondasi, Islam memiliki sumber. Segala sesuatu dikatakan berasal dari Islam, baik itu akidah Islam maupun syariah Islam, mesti digali ya dari wahyu Allah, apakah itu Al-Quran ya maupun As-Sunnah, dan berikutnya juga ada sumber hukum Islam itu adalah ijma sahabat dan metode qiyas.
Nah, ketika kita melihat yang sekarang berkembang, sahabat, kalau itu tidak melibatkan agama, ya sekularisme, atau landasannya hanya sebatas keuntungan materi, dan di situ tidak lagi melihat halal haram, ya, berarti ini bertentangan dengan Islam. Karena kalau di dalam Islam itu, ya, semua perbuatan kita iltizam bihukmi syar'i, terikat dengan hukum syara. Ya, dan dari sisi keyakinan, ya, senantiasa kita mengatakan bahwa perkembangan kita itu ada Allah yang Maha Pencipta, ada Allah yang menentukan, ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan ada Allah Al-Muhtasib, Allah yang akan menghitung, Allah yang akan membalas, sehingga apa yang kita lakukan termasuk dalam mengembangkan diri kita tidak bebas aturan, ya. Nah, lalu berikutnya, bagaimana Islam sendiri? Apakah memandang bahwa seorang manusia itu memang perlu untuk mengembangkan diri, ya? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, yang pertama harus kita miliki, ya, jelas kita harus memahami siapa diri kita. Sebelum kita melakukan pengembangan diri, peningkatan prestasi, skill, dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan, kenali diri kita. Man ana, man nahnu, siapa kita? Kita adalah makhluk Allah. Kita adalah manusia. Yang manusia itu sebelumnya itu tidak ada. Wallahu, ya, dialah Allah al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan kita. Ya, jadi kita bukan seperti keyakinan orang sekuler bahwa alam semesta ini adalah terjadi dengan sendirinya dan dia akan berputar sesuai dengan aturan sendirinya. Ya, kita memiliki keyakinan kita berasal dari tidak ada dan kita dihidupkan oleh Allah, wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, kenali, ya, ketika kita sudah diciptakan, kita untuk apa hidup ini? Kenapa ini penting, sahabat? Karena kalau nanti kita melakukan peningkatan, melakukan pengembangan diri kita, senantiasa berporos kepada tujuan hidup. Jadi kita menambah skill, kita mengasah kemampuan itu bukan semata-mata untuk hidup, tapi bagaimana, ya, peningkatan itu berkorelasi kepada optimalisasi tercapainya tujuan hidup kita. Nah, ini yang membedakan nanti dengan pengembangan diri ala sekularistik kapitalistik, ya. Di dalam Islam, ketika kita bertanya apa tujuan hidup manusia ketika Allah menciptakan kita, ini jawabannya ada di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sahabat, ketika kita sudah menjawab, mengetahui jawaban hidup kita untuk beribadah, maka kita punya guidance, kita punya arahan bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk peningkatan diri kita itu, ya, itu adalah semata untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, ini akan menjadi arahan kita, tidak semua harus kita tingkatkan, tidak semua kita kejar, segala kita kejar tapi tidak ada korelasinya dengan nilai ibadah. Nah, kita tentu diawali dengan apa itu ibadah, ya. Ibadah itu semua aktivitas hidup kita, tetapi akan bernilai ibadah ketika itu ada dua. Apa? Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, dilakukan dengan caranya Allah, dilakukan sesuai dengan syariah Allah, syariah Islam. Bagaimana kita mengembangkan diri kita? Ketika niat kita masih kadang ikhlas, kadang tidak, ada lintasan-lintasan tidak ikhlas, maka kita akan melakukan upaya mengembangkan, memperbaiki diri kita. Jangan sampai amal kita terkotori oleh riya, sum'ah, tidak karena Allah, ya, hanya mengejar nilai-nilai duniawi saja. Ya, yang pertama kembangkan bagaimana kita menjaga niat. Tapi itu saja tidak cukup, sahabat. Pengembangan diri seorang muslim ketika dia kenal tujuannya untuk ibadah, dia akan bertanya, apakah sudah dilakukan sesuai dengan syariah Allah?
Ketika dia seorang pekerja, dia akan bertanya bagaimana syariah Islam mengatur ya tentang bab ijaroh, hukum upah mengupah. Ketika dia sebagai guru, bagaimana Islam ya mengatur tentang pendidikan. Ketika dia seorang pedagang, bagaimana dia akan mengetahui, akan mempelajari bab tentang tijaroh, tentang perdagangan. Ketika dia seorang pejabat, dia akan bertanya, apakah pemerintahan saat ini itu sudah sesuai dengan syariah Allah atau semata hanya mengikuti ya hukum-hukum yang bukan berasal dari Allah. Ketika ada dorongan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan, mengembangkan kemampuan diri, tujuannya untuk apa? Bagaimana posisi dia, peran dia dalam posisi itu bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga dia akan terdorong untuk meningkatkan kemampuan penguasaan tentang syariah Islam. Niatnya sudah karena Allah, melakukannya sesuai dengan syariah Allah. Dikatakan bahwa sudah terjadi pengembangan dirinya. Kemudian yang ketiga, sahabat, di dalam pengembangan diri, ya ini terkait dengan langkah yang kedua, berikutnya follow up-nya, tentu ketika kita memahami bahwa ada kekurangan kita, ada kelemahan kita, dan ini wajar ya sahabat, tidak ada manusia yang sempurna. Ya siapapun itu, ya maka di dalam Islam ada bahwa kita tuh dari hari ke hari itu harus terus meningkatkan diri kita, ya meningkatkan kompetensi, menambah kapasitas, termasuk bagaimana kita terus belajar. Belajar di dalam Islam tidak ada hentinya. Mungkin gelar akademik sudah mentok, sudah S3, sudah profesor, tidak ada lagi gelar yang lain. Tetapi gelar sebagai hamba Allah, kalau standarnya penguasaan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, seluruh lautan dikumpulkan untuk menjadi tintanya, itu tidak akan cukup. Ya, bahkan kalau diciptakan lautan yang lain juga tidak akan cukup untuk mengcover ilmunya Allah. Karena itu di situ bahwa selama hidup kita, ya, yang namanya mengembangkan diri kita itu pasti terkait dengan thalabul ilmi. Seorang muslim yang ingin mengembangkan diri, dia tidak ada kata berhenti untuk belajar, ya. Salah satu yang mendorong dia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan di mana dalam jalan itu yaltamisu fihi ilman, ada ilmu, sahalallahu lahu bihi, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia lewat jalan ilmu itu, tariqan ilal jannah, satu jalan ke surga. Sahabat muslimah, mempelajari Islam bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi kita, bukan hanya pengembangan diri kita, dan itu hanya ada di dunia, tapi ini menembus akhirat. Ini dua dimensi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini akan memudahkan jalan kita ke surga, bukan hanya mendapatkan prestasi di dunia, tapi ini akan memudahkan, melancarkan jalan kita ke surga. Kan itu sahabat, seorang muslim, muslimah yang ingin mengembangkan dirinya, dia akan semangat untuk mengkaji ilmu. Ya, dia akan mencari terus di mana dia akan mendapatkan ilmu itu. Dia tidak akan sembarangan mengkajinya, karena tidak semua ya akan memberikan, akan mendekatkan ya kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, sahabat, kita pun dalam proses self development, walaupun itu pengembangan diri, tapi kita tidak bisa sendirian, sahabat. Ya, kita butuh teman, kita butuh komunitas, kita butuh jemaah, kita butuh orang-orang yang akan membantu upaya pengembangan diri kita. Kalau kita salah memilih teman, kalau kita salah masuk kepada komunitas, bukan pengembangan diri ke arah tadi ibadah, tapi boleh jadi banyak upaya-upaya untuk membajak potensi kita, untuk menyimpangkan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah menjadi semata mengikuti hawa nafsu. Apalagi kalau kemudian potensi kita itu dibajak bukan untuk memperjuangkan Islam, tapi potensi itu justru untuk mendukung ya skenario, untuk mendukung
penyebaran ajaran-ajaran yang akan merusak Islam. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu sahabat, pilihlah teman yang tepat. Siapa teman yang tepat? Teman yang tepat, teman yang memiliki satu visi dan satu misi dengan kita. Yakni apa? Teman-teman yang ingin menjadi orang-orang terdekat di sisi Allah, orang-orang yang ingin mengisi seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah, dan dia pun tahu bahwa mengisi hidup itu harus terikat dengan aturan Allah, dan dia pun tahu bahwa salah satu aturan Allah itu kita punya kewajiban untuk membela agama kita, li'a'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, ya, menyebarkan Islam. Teman yang kita pilih adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk berada di dalam ketaatan. Dan teman yang baik itu bukanlah teman yang membiarkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Teman yang kita butuhkan, circle yang akan menolong kita, komunitas yang akan membantu kita untuk meningkatkan kompetensi kita adalah teman-teman yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak ridho ketika kita salah. Mereka tidak akan membiarkan ketika kita malas. Mereka akan peduli ketika kita melakukan kemaksiatan. Mereka akan berani untuk menyampaikan. Mereka akan berani untuk mengingatkan. Jadi sahabat, untuk pengembangan diri kita butuh circle, kita butuh jamaah yang akan senantiasa memotivasi kita, mengingatkan kita, termasuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang kita butuhkan. Semoga kita, anak-anak kita, juga keluarga kita, serta umat Islam bisa mengembangkan diri kita bukan ala kapitalisme, sekularisme, bukan berdasarkan teori-teori yang berasal dari ahli-ahli orang kafir, tapi kita mengikuti pengembangan diri kita yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sudah yang digali dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga kita semakin hari semakin dekat kepada Allah. Kalau ada kesalahan, segera bertobat. Kalau ada peluang, terus ditingkatkan. Dan center kita bagaimana semakin hari semakin menjadi muslim sejati, muslim yang taat kepada Allah, imannya kokoh, ya, kemudian ya senantiasa berada di jalan syariah kafah, kemudian hari-harinya ditujukan untuk li'ila kalimatillah, mengemban risalah Allah. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.